Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Delisa berasal dari sebuah keluarga besar yang memiliki tradisi berkumpul setiap tahunnya. Kegiatan ini telah menjadi kebiasaan yang rutin dijalankan turun-temurun. Salah satu bentuk kebersamaan itu adalah arisan keluarga yang digelar setiap 3 bulan sekali. Selain itu, di bulan Ramadan, keluarga ini selalu mengadakan buka puasa bersama. Lokasinya pun bervariasi, kadang di rumah salah satu anggota keluarga, kadang pula di hotel jika rezeki sedang berlebih. Tak hanya itu, mereka juga sering mengadakan liburan bersama. Lokasi liburan ini selalu berganti-ganti, namun yang paling sering adalah menyewa villa untuk menikmati waktu bersama. Saat berkumpul di villa, mereka biasa mengisi waktu dengan kegiatan seperti outbound, memasak bersama, dan berbagai aktivitas seru lainnya. Bahkan, pada tahun 2018, keluarga besar Delisa pernah menjalani ibadah umrah bersama, sebuah kenangan manis yang masih terpatri kuat hingga kini. Memasuki tahun 2023, rencana liburan keluarga kembali digagas. Kali ini, mereka sepakat untuk menyewa villa yang terletak di lereng pegunungan, dikelilingi hamparan kebun teh yang menyejukkan pandangan. Di kawasan itu berdiri banyak villa besar peninggalan zaman kolonial, yang kini disewakan untuk umum. Gaya arsitekturnya khas Eropa, meski beberapa bagian bangunan telah mengalami renovasi dengan sentuhan material dan desain yang lebih modern. Keluarga Delisa sendiri terdiri dari berbagai kalangan dan berdomisili di tempat-tempat yang tersebar, bahkan ada yang tinggal di luar Pulau Jawa. Namun, setiap kali acara kumpul keluarga digelar, semua anggota selalu berusaha hadir. Dan pada liburan bulan Juni 2023 itu, seluruh keluarga telah memastikan kehadirannya. Delisa bersama para sepupunya kembali mendapatkan tanggung jawab sebagai panitia acara. Mereka ditugaskan memastikan agar seluruh rangkaian kegiatan berlangsung meriah dan menyenangkan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka berinisiatif untuk merancang berbagai kegiatan menarik. Salah satu ide Delisa adalah menyisipkan sesi perbincangan mendalam antara anggota keluarga, semacam diskusi intim yang bisa mempererat ikatan batin. Hari yang dinanti pun tiba. Satu persatu anggota keluarga mulai berdatangan ke lokasi. Delisa sendiri tiba sekitar pukul 3:30 sore pada hari Jumat. Saat itu, cukup banyak keluarga yang sudah datang lebih dulu. Ayah Delisa bahkan telah lebih dulu berada di lokasi karena malam sebelumnya menginap di rumah adiknya, yang juga paman Delisa. Hal itu dilakukan agar ia bisa mengurus pemasangan perlengkapan pencahayaan untuk menunjang acara malam hari. Sebanyak kurang lebih 65 orang keluarga besar menempati 5 villa yang disewa bersamaan, lengkap dengan satu area outdoor untuk kegiatan utama. Urusan konsumsi pun ditangani sepenuhnya oleh pihak pengelola villa agar keluarga bisa benar-benar fokus menikmati liburan tanpa perlu direpotkan dengan urusan dapur, terutama bagi para ibu yang biasanya jadi pihak paling sibuk jika harus memasak sendiri. Namun, sebuah kejadian ganjil muncul menjelang waktu maghrib. Seorang keponakan Delisa yang bernama Anggara, berusia 5 tahun, tiba-tiba menangis tanpa henti. Padahal, Anggara dikenal sebagai anak yang sangat vokal dan cerewet. Sejak usia 2 tahun, ia sudah terbiasa mengungkapkan segala rasa ingin tahunya kepada ibunya. Maka, tangisan yang tiba-tiba dan terus-menerus itu dianggap sangat di luar kebiasaannya. Orang tua Anggara langsung merasa ada yang tidak beres. Ketika ditanya, bocah itu tak menjawab, hanya terus menangis dengan wajah yang semakin lusuh. Ayah Anggara mencoba menghubungi ayah Delisa, berharap mendapatkan bantuan, namun panggilan telepon tak kunjung tersambung. Ponsel ayah Delisa tidak aktif. Keluarga besar pun tahu bahwa ayah Delisa adalah seseorang yang memahami hal-hal spiritual. Sejak muda, beliau pernah mondok di sebuah pesantren di Jawa dan telah menangani beberapa kasus kesurupan, termasuk yang pernah terjadi pada tetangga mereka sendiri. Setelah azan maghrib berkumandang dan salat berjamaah selesai, barulah ayah Delisa kembali ke villa, membawa kabel dan lampu-lampu sebagai perlengkapan acara.
Ia terlihat kaget saat melihat wajah Anggara yang penuh bekas tangis. Ayah Delisa segera memeluk bocah itu, yang memang sangat dekat dengannya dan telah ia anggap seperti cucu sendiri. Ketika diberitahu bahwa Anggara menangis terus sejak sore dan ponsel tak bisa dihubungi, ayah Delisa menjelaskan bahwa ia sedang berada di kantor pengelola villa untuk mengurus kelistrikan. Saat maghrib tiba, ia langsung menunaikan salat di musala yang berada di area pengelola, sehingga tidak membawa ponsel. Yang mengejutkan, setelah merasa lebih tenang, Anggara akhirnya bercerita. Ia mengaku melihat sosok yang ia sebut sebagai nenek sihir. Bocah itu bahkan menunjuk salah satu villa tempat keluarga mereka menginap, yang ditempati oleh keluarga Bude Sofia, keluarga yang datang dari luar pulau, dan terdiri dari Bude Sofia sendiri, anak-anak, menantu, serta cucu-cucunya. Mendengar pengakuan itu, ayah Delisa segera menenangkan Anggara dengan mengajaknya bermain agar pikirannya teralihkan. Setelah Anggara tanpa bisa tersenyum kembali, ayah Delisa memutuskan untuk mengecek villa yang dimaksud, ditemani oleh adik laki-laki Delisa bernama Zaidul, seorang mahasiswa semester 5. Delisa sendiri awalnya tidak ikut, namun karena rasa penasaran dan waktu menjelang acara yang masih cukup longgar, ia pun bergabung menyusul keduanya. Sesampainya di villa tersebut, Bude Sofia sedang bercengkerama dengan anak-anak dan menantunya di ruang tamu. Beberapa anggota keluarga lainnya terlihat berada di dalam kamar. Ketika melihat Delisa datang, Bude Sofia sempat menanyakan apakah acara sudah dimulai. Delisa menjawab bahwa acara baru akan dimulai sekitar pukul 7:30 dan menjelaskan bahwa ayahnya datang untuk memeriksa instalasi listrik, seperti yang sebelumnya telah disepakati sebagai alasan kunjungan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ayah Delisa kemudian mulai memeriksa bagian dalam villa. Ia melewati kamar pertama, lalu mendapati kamar kedua yang tertutup rapat, kemungkinan diisi oleh anak dan menantu Bude Sofia. Setelah melewati kamar itu, mereka tiba di ruang makan yang terhubung dengan ruang televisi. Di samping ruang makan, terdapat 2 kamar lainnya, sehingga total kamar di villa itu berjumlah 4, masing-masing dilengkapi kamar mandi dalam. Di bagian belakang villa, terdapat sebuah pintu yang cukup mencurigakan. Awalnya, Delisa menduga bahwa pintu itu mungkin merupakan akses menuju dapur. Rasa penasaran membawanya untuk menanyakannya kepada Dita, salah satu sepupunya yang juga anak dari Bude Sofia. Dita mengaku belum pernah membuka pintu tersebut dan menduga itu hanyalah sebuah gudang. Zaidul, adik sepupu Delisa, akhirnya mencoba membuka pintu yang terkunci itu. Ia menemukan kunci dan membuka pintunya. Begitu pintu terbuka, terlihat bahwa di baliknya terdapat 3 ruangan yang tampak kuno, berbeda jauh dari bangunan utama villa yang sudah diperbarui. Bagian belakang ini rupanya masih mempertahankan bentuk aslinya sejak pertama kali dibangun, sehingga suasananya terasa jauh lebih tua dan berbeda auranya. Bahkan sejak pintu pertama kali terbuka, ketiganya, Delisa, Zaidul, dan ayah Delisa, merasa bahwa tempat itu memiliki energi yang tidak biasa. Penerangan pun minim, tidak ada lampu yang menyala di dalam, sehingga mereka menggunakan cahaya dari senter ponsel untuk melihat ke dalam. Sebenarnya, Delisa pernah mengunjungi villa ini sebelumnya saat melakukan survei lokasi bersama sepupunya yang lain. Saat itu ia juga sempat masuk ke villa yang kini ditempati Bude Sofia, bahkan sampai ke kamar mandinya. Namun anehnya, meski ia ingat pernah melihat pintu tersebut, tak satupun dari mereka yang ikut survei kala itu bertanya kepada pengelola soal fungsi pintu itu. Hal ini membuat Delisa merasa janggal, seolah ada sesuatu yang membuat mereka lalai menanyakan hal penting itu sejak awal. Setelah masuk, mereka menyadari bahwa area di balik pintu itu membentuk bangunan dengan layout menyerupai huruf L. Dari pintu utama, bagian kiri terdapat sebuah ruangan, di ujung lorong lurus terdapat ruangan lain, dan ketika lorong itu berbelok ke kanan, ada satu ruangan lagi. Ketiga ruangan tersebut ternyata bukan kamar tidur, sebagaimana sempat ditebak oleh Delisa dan Zaidul. Ayah Delisa dengan yakin menegaskan bahwa itu bukan kamar tidur, sebab di dalamnya terdapat semacam got, dan atapnya pun sangat rendah, sehingga siapapun yang masuk harus menunduk.
Ruangan-ruangan ini semuanya berpintu, namun bukan seperti pintu kamar biasa. Pintu-pintunya terbuat dari kayu dengan material yang sangat kokoh, dan interiornya benar-benar aneh. Got di dalam ruangan itu terlihat seperti mengarah ke bagian bawah, menciptakan kesan misterius. Delisa dan Zaidul semakin penasaran, bagaimana bisa ada ruangan seperti ini di sebuah villa yang disewakan untuk umum? Ayah Delisa beberapa kali tampak memusatkan perhatiannya pada sesuatu di dalam ruangan. Tiba-tiba saja, ia terperanjat dan mengucapkan istighfar. Delisa dan Zaidul langsung bertanya-tanya dalam hati, ada apa sebenarnya yang sedang dilihat? Ayah Delisa lalu menyampaikan bahwa ia melihat sosok nenek-nenek di sana. Sosok itu bukanlah penghuni villa, melainkan sesuatu yang lain. Ia segera mengajak keduanya untuk keluar dan menutup kembali pintu tersebut. Ia khawatir jika anak-anak secara tak sengaja masuk ke dalam area itu, bisa membahayakan. Kunci pintu kemudian disimpan di dalam laci di bawah televisi. Tak lama setelah mereka kembali, Bude Sofia sempat menanyakan kepada Delisa mengenai ruangan di belakang tersebut. Delisa hanya menjelaskan bahwa itu adalah gudang yang sudah dikunci oleh ayahnya, dan tidak perlu dikhawatirkan karena sudah aman. Menjelang pukul 7:30 malam, acara keluarga pun dimulai. Rangkaian kegiatan malam itu dibuka dengan sambutan serta berbagai hiburan dari perwakilan keluarga. Acara digelar di area outdoor yang letaknya masih satu kawasan dengan kompleks villa. Namun villa yang paling dekat dengan lokasi acara adalah villa milik Bude Sofia. Dari tempat acara berlangsung, Delisa bisa melihat jelas villa itu, dan menurut pengamatannya, villa tersebut tampak lebih suram dibanding villa lainnya. Ia sendiri tidak mengerti mengapa perasaan itu muncul. Saat acara permainan sedang berlangsung, sebuah game seru yang melibatkan banyak peserta untuk bergerak aktif. Delisa yang bertugas sebagai panitia tengah mengawasi jalannya permainan. Saat itu, ia menangkap kilasan sosok perempuan berjalan menuju belakang villa. Sosok tersebut tampak mengambil sesuatu seperti jemuran, lalu masuk kembali ke villa Bude Sofia. Hal ini membuat Delisa cemas. Ia segera menanyakan kepada Mas Angger, anak dari Bude Sofia, apakah villa sudah dalam keadaan terkunci. Mas Angger memastikan bahwa villa sudah dikunci. Meski begitu, Delisa menceritakan bahwa ia baru saja melihat seorang perempuan masuk ke villa dari arah belakang. Mas Angger langsung bergegas mengecek villa tersebut. Sementara itu, acara tetap berlangsung, dan tidak banyak orang yang menyadari bahwa keduanya sedang berdiskusi serius. Tak lama kemudian, Mas Angger kembali dan menyampaikan bahwa tidak ada siapa-siapa di dalam villa. Delisa pun lega, namun tetap merasa heran. Mas Angger kemudian bertanya kepada Delisa mengenai pintu di belakang villa, penasaran kemana arah pintu tersebut. Dalam hati, Delisa tahu bahwa pintu itu dikunci oleh ayahnya dan kuncinya disimpan rapi. Ia pun menjawab bahwa pintu itu hanyalah gudang yang kotor dan berbahaya, sehingga sebaiknya tidak dibuka, apalagi jika anak-anak bermain di sekitarnya. Acara terus berlanjut. Menjelang pukul 9:30 malam, sebagian besar anggota keluarga mulai tampak lelah. Beberapa duduk bersantai, mengobrol, atau sekadar menikmati suasana malam. Tiba-tiba, Dona, salah satu sepupu Delisa, yang saat itu sedang minum sambil berdiri dan menghadap ke arah villa Bude Sofia, terkejut dan seperti tersedak. Ia menunjuk ke arah villa sambil bertanya siapa yang berada di sana. Karena suasana sudah mulai santai dan permainan sudah selesai, sebagian besar peserta acara mendengar seruan Dona. Mereka pun spontan menoleh ke arah yang ditunjuk. Melihat situasi itu, Mas Angger langsung berlari menuju villa dan masuk ke dalam. Tak lama kemudian, ayah Delisa menyusul, diikuti oleh Zaidul. Delisa yang awalnya ingin ikut juga, akhirnya memilih tetap berada di lokasi acara karena merasa sudah cukup lelah. Tak lama setelah kejadian sebelumnya, ayah Delisa, Zaidul, dan Mas Angger keluar dari villa dan kembali ke lokasi acara. Ketiganya menyampaikan bahwa tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan di dalam villa. Namun, pernyataan itu segera ditanggapi oleh Dona,
yang dengan yakin merasa melihat sosok perempuan berjalan perlahan seperti orang sakit memasuki villa tersebut. Mas Angger tak mampu memberikan penjelasan lebih lanjut karena dirinya telah memeriksa sendiri isi villa dan tak menemukan apapun. Waktu terus berjalan hingga sekitar pukul 10 malam, acara resmi berakhir. Para anggota keluarga kemudian kembali ke villa masing-masing. Delisa bersama sepupu-sepupunya yang sebaya menempati satu villa dan memutuskan untuk tidur bersama di ruang tengah. Villa tersebut memiliki 5 kamar dan dihuni oleh 12 orang, seluruhnya sepupu Delisa. Kasur dari masing-masing kamar mereka keluarkan dan ditata di ruang keluarga, tepat di depan televisi. Menjelang pukul 11 malam, sebagian dari mereka masih belum tertidur, termasuk Delisa. Ia memang terbiasa tidur larut malam di rumahnya, sekitar pukul 1 dini hari, lalu bangun pukul 4 pagi. Malam itu ada yang masih bermain ponsel, ada pula yang terlibat dalam percakapan ringan, sementara lainnya telah tertidur lebih dulu. Menjelang tengah malam, suasana yang awalnya ramai mendadak hening saat terdengar suara lonceng berdentang, mirip lonceng sekolah zaman dahulu. Dentangannya terdengar jelas dan menciptakan suasana mencekam. Beberapa dari mereka yang awalnya bercanda langsung terdiam. Ada yang mencoba mencairkan suasana dengan bercanda bahwa mungkin itu hanyalah suara tukang bakso, namun Delisa hanya terdiam. Ia merasa tidak masuk akal jika suara itu berasal dari tukang bakso. Dentangan tadi memiliki nuansa yang aneh, seolah membawa rasa takut mendalam bagi siapapun yang mendengarnya. Setelah hening beberapa saat, suasana kembali ramai dengan canda dan obrolan. Namun tak berselang lama, terdengar suara mesin yang tidak stabil, kadang pelan, kadang meningkat temponya. Keanehan suara itu mulai menimbulkan rasa tidak nyaman. Salah satu dari mereka bahkan menyamakan suasana itu dengan adegan film horor dan mengusulkan agar mereka segera tidur. Rasa penasaran masih mengganggu Delisa. Ia lalu menelepon ayahnya yang berada di villa lain. Tanpa perlu dijelaskan lebih dulu, ayahnya langsung menanyakan apakah Delisa juga mendengar suara aneh. Ternyata, ayahnya bersama Zaidul juga sedang mencoba menebak asal suara tersebut. Ayahnya menyarankan agar Delisa mencoba tidur dan akan menanyakan hal itu ke pengelola esok pagi. Delisa pun mencoba beristirahat. Suara-suara aneh itu perlahan menghilang. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena ingin ke toilet. Rasa takut sempat menghampiri karena kamar mandi terletak di tiap kamar dan malam itu semua kamar dalam keadaan kosong. Ia akhirnya membangunkan salah satu sepupunya, Cecil, untuk menemaninya ke kamar mandi. Setelah keperluan selesai, keduanya kembali ke ruang tengah. Saat mereka bersiap tidur kembali, Cecil mulai merasakan kejanggalan. Ia mengaku mendengar suara jeritan yang mengganggu. Delisa tidak mendengar apa-apa dan mencoba menenangkan Cecil, dengan alasan mungkin itu hanyalah suara binatang malam yang terdengar aneh karena bercampur dengan suara hujan dan angin. Meskipun demikian, Cecil tetap merasa takut, meski mencoba untuk tidur. Namun ternyata Cecil tidak benar-benar tertidur. Ia hanya memejamkan mata dan memasang headset dengan volume keras untuk menutupi suara-suara yang mengganggunya. Beberapa lagu telah selesai diputar, namun ia masih terjaga. Saat suasana hening, Cecil merasa ada seseorang yang bangun di dekatnya. Ia perlahan membuka mata dan melihat sosok yang dikenalnya sebagai Intan sedang berdiri dan berjalan menuju salah satu kamar, lalu masuk ke toilet. Cecil mengira Intan hanya pergi untuk buang air, meskipun terasa cukup lama. Setelah beberapa lagu berlalu, Intan belum juga kembali. Rasa khawatir membuat Cecil memberanikan diri mengecek ke kamar mandi. Ketika ia membuka pintu kamar, ia mendapati semua pintu toilet dalam keadaan terbuka dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Cecil pun menjerit keras hingga membangunkan semua orang yang sedang tidur. Delisa ikut terbangun dan segera menanyakan apa yang terjadi. Cecil pun menceritakan bahwa sebelumnya ia melihat Intan masuk ke toilet, tetapi saat ia mengecek, tempat itu kosong. Menurut keterangan Delisa, Intan memang berada di villa tersebut sebelumnya. Namun karena ponselnya tertinggal di kamar ibunya di villa lain,
ia akhirnya memutuskan untuk tidur di sana. Ketika Intan pamit, sebagian sepupu, termasuk Cecil, telah tertidur sehingga tak mengetahui bahwa Intan sudah pindah tempat tidur. Pertanyaan pun muncul, siapa sebenarnya sosok perempuan yang dilihat Cecil malam itu dan disangka sebagai Intan? Sejak kejadian tersebut, tak seorang pun bisa tidur nyenyak. Rasa takut menyelimuti seluruh penghuni villa itu. Beruntung, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 3:30 pagi. Ketika azan subuh berkumandang, mereka semua berkumpul untuk melaksanakan salat berjamaah. Keesokan paginya, acara dilanjutkan dengan kegiatan jalan sehat. Mereka menyusuri kebun teh sambil menikmati udara segar pagi hari. Di tengah perjalanan, rombongan berhenti di sebuah lokasi yang telah disiapkan pengelola untuk beristirahat dan menikmati teh hangat. Beberapa orang terlihat asyik berfoto, sebagian lagi terlibat dalam obrolan ringan. Di tengah suasana santai itu, Delisa memperhatikan bahwa Mas Angger tampak serius berbincang dengan ayahnya. Di samping mereka, Zaidul juga ikut mendengarkan pembicaraan tersebut. Raut wajah Mas Angger saat itu tampak berbeda, menunjukkan ekspresi serius seolah sedang membahas sesuatu yang cukup berat. Delisa, yang merasa penasaran, memutuskan untuk mendekat dan ikut mendengarkan obrolan antara Mas Angger dan ayahnya. Dari perbincangan itu, Delisa mengetahui bahwa malam sebelumnya, istri Mas Angger yang bernama Mbak Jihan mengalami kejadian yang sangat ganjil. Hujan deras disertai petir yang menggelegar memenuhi malam itu. Beberapa anak balita yang tidur di villa menangis karena kaget dan ketakutan oleh suara petir. Setelah situasi mulai tenang dan suara petir mulai mereda, hujan masih turun, namun tidak lagi seintens sebelumnya. Di tengah suasana tersebut, Mbak Jihan mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Saat itu ia berada di kamar bersama suami dan anaknya. Suara ketukan terdengar jelas, disertai panggilan yang menyerupai suara Bude Sofia, ibu mertua Mbak Jihan. Karena sudah terbiasa merawat mertuanya di rumah, Mbak Jihan langsung bangkit dan keluar kamar, menyangka sang mertua membutuhkan sesuatu. Begitu membuka pintu kamar, pandangannya langsung tertuju ke arah ruangan belakang. Anehnya, Bude Sofia tampak sudah berada di dalam ruangan itu, padahal pintunya seharusnya telah dikunci oleh ayah Delisa pada siang hari dan kuncinya disimpan di laci bawah televisi. Melihat sosok yang diyakininya sebagai Bude Sofia melambaikan tangan dari dalam ruangan itu, Mbak Jihan tanpa ragu berjalan mendekat dan memasuki ruang tersebut. Di dalam, suasana terasa lembab dan pengap. Lantai tampak tergenang air, membuat Mbak Jihan harus mengangkat celana tidur agar tak terkena air. Saat tengah sibuk memperhatikan langkahnya, tiba-tiba sosok Bude Sofia tak lagi terlihat. Keanehan mulai terasa. Mbak Jihan heran mengapa sang ibu mertua tampak tidak risih berjalan di atas lantai yang basah dan bau. Rasa takut mulai menyelimuti dirinya. Ia ingin kembali dan memanggil suaminya, namun pintu yang tadi ia lewati kini terkunci. Ia mulai panik, mengetuk pintu dan berteriak-teriak dalam ketakutan. Dalam kondisi seperti itu, Mbak Jihan melihat ke arah ruangan sebelah kanan, dan di sana tampak sosok perempuan dengan penampilan mengerikan. Wajahnya rusak, rambut acak-acakan, dan gerak tubuhnya aneh. Langkahnya menimbulkan suara kecipak air, seolah berjalan di genangan. Sosok itu berjalan ke arahnya dalam posisi tubuh yang menakutkan. Mbak Jihan semakin histeris. Di luar, Mas Angger yang mendengar teriakan langsung berusaha membuka pintu, namun kesulitan karena kuncinya tidak ada. Dalam kebingungannya, Mas Angger berteriak memanggil Jihan, berusaha menenangkannya sambil mencari kunci. Sementara itu, Bude Sofia pun ikut terkejut dan mempertanyakan bagaimana mungkin Jihan bisa berada di ruangan itu, karena ia sendiri tidak pernah keluar kamar malam itu. Mas Angger akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan ayah Delisa. Setelah kunci ditemukan di laci, pintu berhasil dibuka. Ketika pintu terbuka, kondisi Mbak Jihan membuat semua yang melihat terkejut. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat, sementara dari telapak kaki hingga mata kaki juga basah karena genangan air di dalam ruangan tersebut.
Keanehan semakin terasa karena menurut ayah Delisa, ruangan itu sebelumnya kering tanpa genangan air sedikit pun. Saat Mas Angger hendak menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, Bude Sofia menyarankan agar Jihan beristirahat terlebih dahulu karena tubuhnya tampak sangat lemas. Pagi harinya, saat acara Jalan Sehat berlangsung, Mbak Jihan tetap berada di kamar karena tubuhnya masih belum pulih. Sebelum Mas Angger berangkat, Jihan sempat menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Bude Sofia pun memberikan penjelasan bahwa sepanjang malam ia tidak pernah keluar kamar, karena harus menemani dua cucunya yang ketakutan akibat hujan dan petir. Pernyataan itu membuat semua yang mendengar merasa heran. Tidak mungkin Jihan melihat Bude Sofia malam itu, apalagi sampai mengikuti sosok tersebut ke dalam ruangan yang seharusnya terkunci. Hanya ayah Delisa dan Zaidul yang tahu lokasi penyimpanan kunci ruangan tersebut. Hal ini membuat ayah Delisa semakin yakin bahwa ruangan di belakang villa itu menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Ia mulai berpikir apakah ruangan itu memang sengaja disembunyikan oleh pihak pengelola, mengingat kejadian-kejadian aneh yang mulai bermunculan. Hari itu mereka masih memiliki satu malam lagi di villa tersebut. Malam itu adalah malam puncak acara keluarga besar, dan Delisa serta para sepupunya telah menyiapkan sesi khusus untuk saling berbagi cerita. Mereka semua berharap tidak ada lagi kejadian aneh yang akan mengganggu malam terakhir mereka di tempat itu. Pada pagi itu, setelah selesai sarapan, ayah Delisa bersama Zaidul bergegas menuju ke kantor pengelola villa. Di sana, mereka langsung bertemu dengan manajer pengelola. Tanpa basa-basi, ayah Delisa mengajukan pertanyaan secara lugas mengenai villa yang letaknya di dekat area outdoor, khususnya mengenai fungsi dari salah satu ruangan yang berada di bagian belakang villa tersebut. Reaksi manajer itu terlihat cukup kaget. Ia justru balik mempertanyakan apakah telah terjadi sesuatu, sebab menurut penuturan pihak pengelola, ada satu ruangan di villa tersebut yang telah dikunci secara permanen dan memang bukan bagian dari fasilitas yang disediakan untuk umum. Ayah Delisa pun menjelaskan bahwa kenyataannya pintu ruangan itu masih dapat dibuka karena kuncinya tergantung di tempat semula. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya bersama beberapa anggota keluarga sempat masuk ke ruangan itu dan mendapati beberapa hal yang ganjil. Tak hanya itu, ia turut menceritakan kejadian-kejadian tak masuk akal yang dialami oleh salah satu anggota keluarga mereka. Mendengar penjelasan itu, pihak manajer mulai membeberkan latar belakang villa tersebut. Ia menyatakan bahwa villa yang berada tepat di samping area outdoor sebenarnya sudah tidak disewakan untuk umum. Namun, karena pihak keluarga Delisa memerlukan 5 villa, masing-masing dengan 4 kamar, pihak pengelola akhirnya mengalah. Saat itu, hanya ada 4 villa yang memenuhi syarat 4 kamar, sisanya hanya terdiri dari villa dengan 2 kamar saja. Delisa dan keluarganya bersikeras agar semua villa yang digunakan memiliki kapasitas 4 kamar. Saat survei pun, mereka melihat bahwa villa yang berada dekat area outdoor tersebut masih belum terisi. Awalnya, pihak pengelola sudah menjelaskan bahwa villa tersebut tidak disewakan untuk umum. Namun, entah siapa yang memaksa, apakah Delisa sendiri atau sepupunya, akhirnya pihak pengelola memberikan izin dengan syarat bahwa ruangan di bagian belakang villa itu harus dipastikan tetap terkunci dan tidak boleh ada yang membukanya. Setelah mendengar hal itu, ayah Delisa pun mengakui bahwa sebenarnya tidak ada pihak yang sepenuhnya bisa disalahkan. Mereka semua hanya ingin acara keluarga besar itu berjalan dengan lancar, sehingga berusaha sebisa mungkin memenuhi kebutuhan akomodasi yang ideal. Setelah urusan itu dijelaskan, ayah Delisa mengajukan pertanyaan lanjutan mengenai asal-usul ruangan misterius tersebut dan apakah aman jika keluarga mereka tetap melanjutkan menginap di villa itu. Ia merasa khawatir, karena malam itu adalah malam terakhir mereka di sana. Manajer pun mulai mengisahkan latar sejarah tempat tersebut. Disebutkan bahwa villa-villa di sana dibangun sejak zaman kolonial Belanda sekitar tahun 1900-an, sementara kebun teh yang mengelilingi lokasi itu sudah ada sejak 1840-an. Pada masa kolonial, villa-villa ini diperuntukkan bagi kaum bangsawan Eropa yang ingin beristirahat di dataran tinggi. Namun, ketika Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, banyak perkebunan teh diubah fungsinya menjadi lahan palawija untuk kepentingan pangan pemerintahan Jepang.
Tanaman seperti padi, karet, kina, dan jarak diwajibkan untuk ditanam oleh rakyat pribumi. Padi digunakan sebagai makanan pokok tentara, sedangkan tanaman jarak digunakan sebagai pelumas senjata karena Jepang tidak memiliki ladang minyak sendiri. Dalam masa tanam paksa tersebut, rakyat banyak yang menderita. Bagi mereka yang melawan, nasibnya sangat tragis. Ada yang langsung ditembak, digantung, atau dipenjara di tempat yang sama sekali tidak manusiawi. Ruangan di bagian belakang villa yang kini ditempati keluarga Bude Sofia itu dulunya difungsikan sebagai penjara rakyat yang melawan penjajah. Para tahanan dipaksa berdesakan dalam ruangan sempit, tanpa bisa bernapas atau bergerak. Bahkan, banyak perempuan pribumi yang menjadi korban kekejaman tentara Jepang, dipaksa memenuhi nafsu bejat mereka hingga meregang nyawa. Bekas ruangan tersebut menyimpan jejak penderitaan dan kesakitan yang amat dalam. Sejak Jepang menyerah dan Indonesia merdeka, ruangan itu tidak pernah lagi dibuka. Villa-villa di sekitar memang kembali difungsikan untuk disewakan, tapi villa dengan ruangan biadab itu dikecualikan. Pernah suatu waktu, villa tersebut disewa oleh kalangan pejabat daerah. Namun, setiap malam mereka mendengar suara-suara jeritan dan tangisan perempuan yang sangat memilukan. Sejak peristiwa itu, villa tersebut ditutup rapat dan tidak lagi disewakan untuk umum, sampai akhirnya disewa oleh keluarga Delisa yang benar-benar membutuhkan akomodasi tambahan. Manajer juga menjelaskan bahwa sebelum villa itu digunakan oleh keluarga Delisa, pihak pengelola sudah menghubungi dukun setempat untuk menghindari kemungkinan buruk. Namun, nyatanya tetap saja ada kejadian ganjil yang terjadi. Setelah mendengar semua penjelasan tersebut, ayah Delisa segera mengambil keputusan tegas. Ia meminta agar seluruh anggota keluarga yang menempati villa angker itu segera dipindahkan ke villa lain, meski harus terpisah dan hanya memiliki 2 kamar. Baginya, keselamatan keluarga jauh lebih penting. Pihak pengelola pun memberikan 2 unit villa dengan 2 kamar sebagai kompensasi. Ayah Delisa setuju dan proses pemindahan pun segera dilakukan pada pukul 10 pagi. Bude Sofia, Mas Angger, dan anggota keluarga lainnya yang sebelumnya menempati villa itu dipindahkan ke tempat baru yang lebih aman. Sepanjang hari itu, banyak kerabat yang bertanya-tanya mengenai alasan pemindahan mendadak tersebut. Namun, baik ayah Delisa maupun Zaidul memilih bungkam dan hanya mengatakan bahwa villa tersebut banyak tawonnya. Malam terakhir itu, keluarga besar Delisa mengadakan acara sharing yang dikemas secara mendalam dan penuh kehangatan. Acara itu dirancang oleh Delisa dan sepupunya. Banyak yang menitikkan air mata, baik karena terharu maupun karena mengenang orang-orang terkasih yang telah tiada. Setelah acara usai, semua kembali ke villa masing-masing. Pada pukul 10 malam, Delisa belum juga tidur. Awalnya, suasana terasa normal, namun sekitar pukul 11 malam, suara jeritan perempuan terdengar menggema. Delisa mengira suara itu berasal dari Mbak Jihan. Ia pun menatap sepupunya, Cecil, yang juga belum tidur. Cecil mengungkapkan bahwa ia juga sempat mendengar suara serupa malam sebelumnya. Jeritan itu terdengar seolah berasal dari ruangan kosong, suaranya menggema namun tidak terlalu keras. Justru terasa sangat jauh dan menyayat hati. Suara itu terus terdengar hingga sekitar pukul 11:30 malam, sebelum akhirnya lenyap dan suasana kembali tenang. Delisa pun akhirnya bisa tidur, dan hingga pagi tiba, tak ada lagi kejadian ganjil. Setelah acara foto bersama, semua anggota keluarga berpamitan dan kembali ke rumah masing-masing. Sepanjang sejarah pelaksanaan acara tahunan keluarga besar Delisa, baru kali itu mereka mengalami kejadian mistis yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap bersyukur karena tidak ada satupun yang terluka ataupun mengalami trauma berat. Bahkan, Mbak Jihan, yang menjadi korban utama kejadian itu, setiap kali mengingat malam menyeramkan tersebut, justru tertawa terbahak-bahak. Ia menganggap pengalaman itu sangat tidak masuk akal, namun benar-benar terjadi. Tawa Mbak Jihan menjadi pengingat bahwa di balik misteri yang menyeramkan, terkadang hanya tersisa cerita yang membuat geleng kepala.